Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Karanina Yulian, MPD dalam mata kuliah Kalkulus Lanjut. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang deret positif uji integral. Nah, kita telah mempelajari beberapa konsep penting di subbab 9.2. Tetapi kita hanya mengilustrasikannya terutama untuk dua jenis deret yang sangat khusus, yakni deret geometrik dan deret yang mengecil atau collapsing series. Kita sekarang akan memulai suatu pengkajian terhadap deret tak terhingga yang sangat umum. Dalam subbab ini dan subbab berikutnya, kita batasi perhatian kita pada deret dengan suku positif atau setidaknya tidak negatif. Dengan pembatasan ini, kita akan mampu menyusun beberapa uji konvergensi yang sangat sederhana. Uji untuk deret dengan suku-suku yang tandanya sembarang akan menyusul dalam subbab 9.5. Yang pertama adalah jumlah parsial terbatas. Hasil pertama, kita mengalir langsung dari teorema barisan monotonik atau teorema 9.1d. Teorema A, uji jumlah terbatas. Suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Bukti seperti biasa, misalkan Sn sama dengan A1 tambah A2 sampai dengan tambah An. Oleh karena AK lebih besar sama dengan 0, maka Sn tambah 1 lebih besar sama dengan Sn, yakni Sn adalah barisan tak menurun. Jadi, menurut teorema 9.1d, barisan Sn akan konvergen asalkan terdapat bilangan U sedemikian rupa sehingga Sn lebih besar sama dengan U untuk semua N. Apabila tidak, Sn akan bertambah tanpa batas dan dalam hal ini Sn divergen. Contoh 1. Perlihatkan bahwa deret 1 per 1 faktorial tambah 2 per 2 faktorial tambah 3 per 3 faktorial tambah titik-titik konvergen. Penyelesaiannya, kita arahkan untuk memperlihatkan bahwa jumlah-jumlah parsial Sn terbatas di atas. Pertama, perhatikan bahwa n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n lebih besar sama dengan 1 kali 2 kali 2 sampai seterusnya sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Sehingga 1 per n lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat n kurang 1. Jadi, Sn sama dengan 1 per 1 faktorial tambah 2 per 2 faktorial tambah 3 per 3 faktorial tambah seterusnya sampai 1 per n faktorial lebih kecil sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 sampai dengan tambah 1 per 2 pangkat n kurangi 1. Nah, suku-suku yang terakhir ini datang dari deret geometrik dengan R sama dengan 1 per 2. Mereka dapat ditambahkan dengan menggunakan rumus dalam contoh 1, subbab 9.2. Kita peroleh Sn lebih kecil sama dengan 1 kurangi 1 per 2 pangkat n per 1 kurang 1 per 2 sama dengan 2 kalikan 1 kurangi 1 per 2 pangkat n itu lebih kecil dari 2. Jadi, menurut uji jumlah terbatas, deret yang diberikan konvergen. Argumen juga menunjukkan bahwa jumlah deret tersebut S adalah paling banyak adalah 2. Kelak kita akan memperlihatkan bahwa S sama dengan E kurangi 1 ekuivalen dengan 1,71828. Deret dan integral tak wajar. Perilaku sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga F dalam kurung K dan integral tak wajar, integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx terhadap konvergensi adalah serupa dan memberikan suatu uji yang sangat ampuh. Teorema B atau uji integral. Misalkan F adalah fungsi yang kontinu, positif
tidak naik pada interval tertutup 1, tak hingga. Dan andaikan bahwa AK sama dengan F pada K untuk semua bilangan bulat positif K, maka deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx itu konvergen. Nah, ini adalah buktinya pada diagram pada gambar 1 memperlihatkan bagaimana kita dapat mengartikan jumlah parsial deret sigma AK sebagai luasan dan dengan demikian mengaitkan deret itu dengan integral bersangkutan. Dari diagram tadi kita dapat melihat bahwa sigma K sama dengan 2 sampai dengan N kurang 1 AK lebih kecil sama dengan integral batas atas N batas bawah 1 F pada X dx lebih kecil sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N kurangi 1 AK. Sekarang andaikan bahwa integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx konvergen, maka menurut pertidaksamaan sisi kanan di atas, Sn sama dengan A1 tambah sigma K sama dengan 2 sampai N AK lebih kecil sama dengan A1 tambah integral batas atas N batas bawah 1 F pada X dx lebih kecil sama dengan A1 tambah integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx. Jadi berdasarkan uji jumlah terbatas, sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK konvergen. Sebaliknya, andai sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK konvergen, maka menurut pertidaksamaan sisi kanan di atas, jika T lebih kecil sama dengan N, maka integral batas atas T batas bawah 1 F pada X dx lebih kecil sama dengan integral batas atas N batas bawah 1 F pada X dx lebih kecil sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N kurangi 1 AK lebih kecil sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK. Oleh karena integral batas atas T batas bawah 1 F pada X dx menaik dengan T dan terbatas di atas, maka limit T mendekati tak hingga integral batas atas T batas bawah 1 F pada X dx harus ada, yakni integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx konvergen. Kesimpulan teorema B sering dinyatakan seperti ini. Deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga F pada X dx dan integral tak wajar integral batas atas tak hingga batas bawah 1 F pada X dx konvergen atau divergen bersama-sama. Kita bisa melihat bahwa ini ekuivalen terhadap pernyataan kita. Kita lihat contoh 2 uji deret P deret. Di sini ada sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K pangkat P sama dengan 1 tambah 1 per 2 pangkat P tambah 1 per 3 pangkat P tambah 1 per 4 pangkat P. Di mana P-nya konstanta disebut deret P. Perlihatkan bahwa A. Deret P konvergen jika P lebih besar dari 1. B. Deret P divergen jika P lebih kecil sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya jika P lebih besar sama dengan 0, fungsi F pada X sama dengan 1 per X pangkat P kontinu, positif dan tak menaik pada interval tertutup 1, tak hingga. Dan F pada X 1 per K pangkat P. Jadi menurut uji integral, sigma 1 per K pangkat P konvergen jika dan hanya jika limit T mendekati tak hingga integral batas atas T batas bawah 1 X pangkat negatif P dx ada sebagai bilangan terhingga. Jika P tidak sama dengan 1, maka integral batas atas T batas bawah 1 X pangkat negatif P dx sama dengan kurung siku X pangkat 1 kurangi P per 1 kurangi P batas atas T batas bawah 1 sama dengan T pangkat 1 kurangi P dikurangi 1 per 1 kurangi P. Jika P sama dengan 1, maka integral batas atas T batas bawah 1 X pangkat negatif 1 dx sama dengan ln X
batas atas T, batas bawah 1 sama dengan ln X. Oleh karena limit T mendekati T hingga T pangkat 1 kurangi P sama dengan 0, jika P lebih besar dari 1 dan limit T limit T mendekati T hingga T pangkat 1 kurangi P sama dengan T hingga, jika P lebih kecil dari 1 dan oleh karena limit T mendekati T hingga T sama dengan T hingga, kita simpulkan bahwa deret P konvergen jika P lebih besar dari 1 dan divergen jika P berada lebih besar sama dengan 0 dan P lebih kecil sama dengan 1. Kita masih mempunyai kasus P lebih kecil dari 0 untuk ditinjau. Dalam kasus itu, suku ke N deret sigma 1 per K pangkat P bahkan tidak cenderung menuju 0. Jadi deret divergen menurut uji suku ke N. Perhatikan bahwa kasus P sama dengan 1 memberikan deret harmonik yang telah kita bahas dalam subbab 11.2. Hasil-hasil kita di sini dan di sana konsisten, deret harmonik divergen. Contoh 3. Apakah sigma K sama dengan 4 sampai dengan T hingga 1 per K pangkat 1,001 konvergen atau divergen? Nah, kita lihat di sini berdasarkan uji deret P, maka sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 1 per K pangkat 1,0001 konvergen. Penyisipan atau penghilangan sejumlah terhingga suku dalam suatu deret tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensinya, walaupun mungkin mempengaruhi jumlah, jadi deret tersebut konvergen. Kita lihat contoh 4. Tentukan apakah sigma K sama dengan 2 sampai T hingga 1 per K kali ln K konvergen atau divergen. Nah, di sini penyelesaiannya adalah hipotesis dalam uji integral dipenuhi untuk f pada X sama dengan 1 per X kali ln X pada interval tertutupnya yaitu 2 dan positif T hingga. Bahwa intervalnya adalah 2 dan positif T hingga dan bukannya 1 dan positif T hingga tidak menjadi masalah. Seperti kita catat setelah teorema B. Sekarang kita lihat di sini integral batas atas T hingga batas bawah 2 1 per X ln X dx sama dengan limit T mendekati T hingga integral batas atas T batas bawah 2 1 per ln X kali 1 per X dx sama dengan limit T mendekati T hingga ln dalam kurung ln X batas atas T batas bawahnya 2 sama dengan T hingga. Jadi sigma 1 per K kali ln K itu divergen. Nah, selanjutnya adalah mengaproksimasi jumlah sebuah deret. Sedemikian jauh sehingga kita telah tertarik untuk mengetahui apakah suatu deret divergen atau konvergen. Kecuali untuk sedikit kasus khusus seperti halnya deret geometrik atau deret yang mengecil. Kita tidak mengajukan pertanyaan apa yang dituju sebuah deret jika dia konvergen. Secara umum, ini merupakan pertanyaan yang sulit, tetapi pada saat ini kita dapat menggunakan metode yang disarankan oleh uji integral untuk mengaproksimasi jumlah suatu deret. Jika kita menggunakan jumlah parsial ke N, Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret, S sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Maka galat yang kita buat adalah En tambah S kurangi Sn sama dengan An tambah 1 tambah An tambah 2 dan seterusnya. Misalkan f pada X adalah fungsi dengan sifat bahwa An sama dengan f pada N dan f positif, kontinu dan tak menaik pada interval tertutup 1, positif T hingga. Ini adalah syarat-syarat teorema B. Dengan syarat-syarat ini, En sama dengan An tambah 1 tambah An tambah 2 tambah seterusnya lebih kecil dari integral batas atas T hingga batas bawah N f pada X dx. Kita lihat contoh 5, carilah suatu batas atas untuk galat dalam menggunakan jumlah 5 suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deret konvergensi S sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 1 per K pangkat 3 per 2. Penyelesaiannya, pilihan yang jelas untuk f pada X adalah f pada X sama dengan 1 per X pangkat 3 per 2.
fungsi ini positif, continue dan tak menaik pada interval tertentu.